Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo bersama Sekjen MADN Yakobus Kumis dan Kepala Kemenhan Kalbar lakukan kunjungan ke rumah adat Dayak atau rumah betang lingga yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Wah, ini sebuah kepedulian yang nyata dari Wakil Bupati Kuburaya Bapak Sujiwo SE. Beliau hadir di tengah-tengah masyarakat adat dan kebetulan ada komunitas sekolah adat kita yang sudah berdiri 3 tahun. Nah, kehadiran beliau adalah salah satu support menurut saya, dan tadi sudah dikemukakan bahwa beliau akan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Dan karena sekolah ini belum ada legalitas, jadi saran beliau itu sangat bagus, harus segera dibuat legalitasnya di notaris, kemudian nanti ke Kesbangpol. Tentu ada 13 persyaratan di situ yang harus dibuat oleh sekolah adat ini. Namun untuk jangka pendek ini kita himbau juga kepada masyarakat yang peduli terhadap kesanah pelestarian budaya adat istiadat ini untuk membantulah secara nyata, terutama tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Kuburaya terhadap sekolah ini, seperti yang sudah kita contohkan tadi lah. Pak Wakil Bupati nyumbang spontanitas kita dan Pak Yoga juga, itu salah satu bentuk apresiasi. Nah, sekolah ini penting dalam kerangka untuk ke depan melestarikan, menggali, terutama mengembangkan adat istiadat budaya yang di dalamnya ada kesenian, ada tari, ada lukis, ada pahat, dan juga sebagai sebuah benteng untuk membentengi anak-anak kita terhadap pengaruh-pengaruh nilai-nilai global yang belum tentu cocok dengan budaya kita. Selain itu, dengan adanya sekolah ini juga, sekolah ini memberikan pendidikan kepada anak bahwa sebenarnya kita sebagai bagian bangsa Indonesia ini perlu memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan kebudayaan ini. Karena tanpa pendidikan kebudayaan dan jati diri ini, kita akan tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia, dan itu menjadi musuh kita ke depan. Karena kalau kita tidak mengenal budaya kita, tidak mengenal jati diri kita, maka siap-siap kita akan menjadi bangsa yang saling pecah belah satu sama lain. Karena kebinekaan kita ini maka harus dibina keragaman budaya sebagai sebuah kebudayaan Indonesia. Yang lain saya harapkan bahwa pemerintah daerah ini ke depan terus mendukung kegiatan-kegiatan ini, bukan hanya di sini, bila perlu ada masyarakat adat lain mendirikan juga sekolah adat di tempat lain. Karena sekolah adat ini kan tidak menyita waktu belajar mereka, ini dilaksanakan di luar pendidikan formal. Pendidikan informal seperti misalnya mereka setelah sekolah mulai misalnya sehari 3 kali pertemuan, jam-jam 3 misalnya, jam 4, jam 5, itu tidak mengganggu. Artinya kita memfokuskan anak untuk berkegiatan yang positif daripada mereka selama ini terpengaruh dunia media yang kita lihat. HP itu luar biasa mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi tingkah laku, mempengaruhi sikap anak-anak. Alangkah baiknya dengan ada sekolah ini akan membentuk anak menjadi sebuah warga negara Indonesia yang benar-benar Indonesia seperti itu. Saya kira Kedatangan Sujiwo bersama rombongan disambut oleh tim manggung dan masyarakat adat serta pengurus sekolah adat Dayak di Sungai Ambawang. Selain melakukan kunjungan, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat yang datang dalam kunjungan Wakil Bupati Kuburaya tersebut. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo menyatakan komitmennya dalam melestarikan adat budaya dan kearifan lokal, dan dirinya mengapresiasi inisiatif warga yang telah membentuk sekolah adat sebagai upaya pelestarian adat melalui pendidikan di sekolah adat. Saya sama Sekjen MADN, kebetulan ada Pak Kolonel Sormin. Secara tidak sengaja tadi alhamdulillah bisa berkunjung di rumah betang ini dan bertatap muka dengan pemangku dan perangkat adat di Kecamatan Sungai Ambawang. Dan yang cukup membanggakan saya juga, ternyata sudah 3 tahun terbentuk sekolah adat, dan ini akan menjadi perhatian saya sebagai Wakil Bupati. Rumah betang dan lingkungannya ini akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kuburaya, termasuk berkaitan untuk sekolah adat yang saya melihat masih sangat sedikit di Kalimantan Barat ini, termasuk di Kuburaya ini. Dan ini tentunya patut untuk diberikan apresiasi dan atensi berupa perhatian dari pemerintah kabupaten. Dan insya Allah saya akan kawal ini supaya benar-benar rumah betang ini bisa terawat sebagai tempat untuk diskusi para pemangku adat untuk membicarakan dan memusyawarahkan bagaimana menjaga dan melestarikan adat budaya ini.
Karena kita ketahui bersama sekarang ini terjadi pergeseran, terdegradasi tentang anak-anak milenial yang sudah mulai kurang mencintai adat dan budaya suku masing-masing atau adat dan budaya bangsa kita. Nah, ini peran pemerintah harus hadir supaya benar-benar ada komitmen bagaimana melestarikan adat, seni, dan budaya. Ini menjadi atensi saya. Langkah pertama, saya akan buat akte pendiriannya. Nanti saya sudah arahkan ke salah satu notaris supaya sudah mempunyai akte. Terus kemudian nanti kalau bantuan, mungkin bantuannya melalui rumah betang ini kita peruntukkan untuk sekolah adat bisa. Nah, ini langkah awal. Tetapi bukan semata-mata bantuan dari pemerintah kemudian menjadi penyemangat. Sebelum ada bantuan, mereka sudah mempunyai spirit dan semangat bagaimana menggaungkan dari mulai anak-anak yang dini untuk mengenal adat budaya. Ketika sudah mengenal adat dan budayanya, maka mereka akan mencintai. Ada pepatah, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, ketika tidak mengenal, pasti tidak akan mencintai adat budaya itu. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, tim Media Kalbar mengabarkan.